Oke, halo teman-teman semua. Pandemi COVID-19 berdampak pada segala macam hal bidang kehidupan manusia, bidang kehidupan kita. Tentu saja yang terdampak juga yang kena dampaknya adalah mengenai keuangan atau ekonomi di mana kita menjalaninya setiap hari. Nah, bagaimana untuk menyikapi, mengelola keuangan dengan bijaksana, sejauh apa kita bisa mengaturnya dengan baik di tengah-tengah kondisi yang demikian. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu paradoks mengenai uang. Ada orang berkata uang bukan segalanya, namun segalanya butuh uang. Uang tidak akan dibawa mati, namun katanya mau mati rasanya kalau tidak ada uang. Uang bukan alasan utama untuk mencintai, namun cinta katanya akan lebih nikmat kalau ada uang ya. Uang tidak bisa membeli segalanya, namun uang memudahkan banyak hal. Uang tidak bisa membeli kenyamanan tidur, namun tidur akan lebih nyenyak kalau uang di kantong kita cukup. Nah, jadi ternyata uang itu adalah hal yang penting untuk dikelola dengan bijaksana. Dan hari ini kita akan ngobrol dengan seorang ahli. Beliau adalah Dr. Didi Sucahyo, CEO dari PT Tanggamus Steel Power, lalu CFO GMS 2, Treasury juga Yayasan Festival Kuasa Allah, pelayanan di dalam Asia dan pendoa, lecturer UNIF Indonesia 2004 sampai 2006, registered accountant juga, S3 UI Manajemen, dan 25 tahun lebih praktisi manajemen. Jadi kita akan ngobrol dengan beliau yang akrab disapa dipanggil Dr. D gitu ya. Pak Didi, Dr. D, terima kasih buat waktunya. Kita mau berbicara mengenai mengelola keuangan, apalagi juga kondisi di tengah-tengah pandemi kayak begini kan berimbas kepada kondisi keuangan ekonomi pribadi maupun akhirnya juga secara global. Pak Didi, kalau Pak Didi melihat kondisi ekonomi sekarang dibandingkan dengan kondisi 98, kan bangsa Indonesia juga mengalami krisis itu dalam segala hal termasuk dalam soal ekonomi nih. Bagaimana Dr. D bisa memberikan gambaran kondisi yang terjadi hari ini jika dibandingkan dengan tahun 98 itu bagaimana ya? Ya, selamat siang Pastor Bernard. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih kita bisa ngobrol. Dan teman-teman di Semarang dan sekitarnya ya. Nah, kita bisa berdialog kali ini. Kita flashback sedikit mengenai krisis 2098 ya. Terus apa situasi saat ini gitu. Kita sudah 3 kali ya Indonesia. Kalau kita lihat di awal-awal abad ada, tapi kita lihat yang terdekat aja 98, 2008, dan hari ini dimulai dari Wuhan, ya. Setelah Chinese New Year itu kita sedang memasuki sesuatu keadaan ekonomi resesi. Ya. Nah, menarik ini supaya nanti obrolan kita itu akan menjadi pencerahan, menjadi wacana bagi teman-teman bagaimana menyikapinya. Ya, ekonomi saat ini pemerintah memberikan laporan yang terakhir Ibu Sri Mulyani Maret, yaitu triwulan ketiga 2020 ini masih ada pertumbuhan ekonominya. Inflasinya masih terkendali di bawah 3% sedikit. Pertumbuhan ekonomi masih ada. Jadi ini masalahnya kita sedang memasuki, Pak, mengawali masuk ke resesi ini. Sampai seperti apa? Nah, beberapa waktu lalu Menteri Keuangan kita pernah menyampaikan 2 skenario. Skenario kalau berat. Jadi kalau kondisinya berat, ekonominya akan bertumbuh, tapi tentunya jatuh dari yang normal gitu ya, di antara 2-3%. Tapi kalau berat sekali gitu, nah kalau berat sekali itu akan minus, Pak, minus 0,5 ekonomi kita. Nah, secara keseluruhan ya boleh bersyukur masih Pak. Di Asia ini hanya 3 negara, ya, China, India, dan Indonesia. Yang lain sudah minus. Indonesia masih sampai hari ini itu masih boleh dibilang masih 2% lebih. Ya. Tapi kita tentu harus berjaga-jaga. Kalau situasi pandemi ini berlanjut lebih lama gitu.
kita harus antisipasi itu. Kita ngobrol siang hari ini. Nah, kalau dari sisi membandingkan dari sisi krisisnya sendiri, tentu berbeda jauh. Kalau 98 kita lihat berangkat dari ekonomi, berangkat dari politik. Situasi politik saat itu lagi pergantian rezim. Kita ingat dari Pak Harto yang kemudian ditolong dengan IMF, dengan mata uang kita anjlok dari sekitar 2.200 menjadi 15.000, 16.000. Tentu orang panik. Orang-orang pada riot mengambil bahan-bahan makanan di stok-stok supermarket dan sebagainya. Kita masih ingat itu kan di Jakarta terjadi hal yang kita tahu. Nah, tapi hari ini berbeda penyebabnya adalah karena faktor pandemi ini, bukan karena faktor ekonomi sebenarnya awalnya, ya kan? Tapi pandemi ini bergerak secara global dari Wuhan, terus baru di Maret kita pun tidak bisa ibadah mulai tanggal kemarin 22 Maret ya kan. Nah ini kita masuk sudah sebulan. Ya rasanya sudah kangen mau ibadah lagi ya Pastor Bernard ya. Ya, betul. Tapi kita harus tahan karena kita masih ya ini sudah masuk kepada pemerintah ke PSBB di berbagai kota ini ya kan, mulai dikendalikan supaya penanggulangan ini terarah gitu. Ya, jadi kita melihat dua hal yang berbeda. Kalau di 2098 itu adalah faktor politik yang lebih dominan. 2008 karena properti itu yang lagi crash, ya subprime market itu. Di 2020 ini karena pandemi COVID-19. Nah, tentu bagaimana kita menyikapi ini, ya kan? Berangsur-angsur nanti kita akan beberapa hal akan terulang nanti Pak. Yang apa terjadi di 97, 98, di 2008, dan hari ini kita akan sedang memasukin ke sana. Nah, tentu kita belajar dari masa yang lalu untuk menyikapi gimana ke depan ini. Ya, itu yang menarik yang sedang kita ngobrolkan. Ya dok, Dokter Di, kalau dibandingkan tadi 98, 2008 dengan yang hari ini nih 2020, apakah lebih parah atau memang nggak bisa dibandingkan apple to apple begitu, Dokter Di? Begini, kalau beberapa teman dalam diskusi ini belum masuk lebih dalam lagi. Oh, jadi masih ada masa yang akan lebih mungkin akan menciptakan rekor seperti pasar modal itu mengalami drop itu masih separuh. Padahal yang masa yang lalu bisa sampai 66-67%. Profesor Roy Stambel, teman di Universitas Indonesia, mengulas di Kontan 2 minggu lalu, dia memberikan comparable itu. Jadi kita saat ini belum sedalam yang lalu, dan masih ada kemungkinan lebih dalam lagi sampai ke 67%. Itu artinya 2/3. Kita sedang setengahnya masihan, Pastor Bernard. Jadi masih akan masuk lebih dalam lagi. Nah ini harus disadari teman-teman. Tapi saat ini kita tahu beberapa usaha, ya kita tahu penerbangan sudah tidak normal, ya transportasi kereta sudah harus dihentikan karena untuk mengatasi COVID ini dan berbagai sektor. Tapi bukan berarti semua sektor menjadi mati, enggak, ada kesempatan yang lainnya muncul gitu, yaitu yang menariknya. Ya. Oke, Dokter Di. Nah, kalau itu kan tadi kondisi secara global maupun Indonesia ya, kan pastinya kita sebagai personal individu atau perkeluarga. Nah, bagaimana cara kita menyikapi mengenai keuangan internal keluarga kita atau personal nih, Dokter Di? Apakah ini waktu kita itu mengirit yang maksimal, lalu saving sebanyak-banyaknya,
Atau apa yang harus kita lakukan sebetulnya Dokter Di? Kalau kita lihat tadi Dokter Di kan cerita soal kondisi global, kondisi Indonesia, kan akhirnya juga harus kita sebagai individu kan berbuat sesuatu nih di area keuangan. Nah, menurut Dokter Di gimana nih? Apa yang harus kita lakukan ya? Saving gitu, ngirit to the max sampai maksimal begitu atau gimana Dokter Di? Ya, wah ini interesting Ya. question ini ya. Betul ya. Personal financing kita di situasi yang pandemi ini. Bagaimana kita mengaturnya? Beberapa hal sederhana yang mau saya sharekan ya. Yang pertama, control your cash flow. Ya. Jadi harus punya kendali bagaimana pengeluaran-pengeluaran utama kita. Living expense ya. Yang utama ya harus alokasi ke situ. Kalau kita punya financial obligation yang tidak bisa dihindarin ya, cicilan-cicilan apa itu kendaraan, KKB dan sebagainya, itu harus dialokasikan supaya benar-benar cash flow kita nanti terkendali, punya daya tahan Pak. Karena kita harus berpikir ini enggak 1 bulan Pak, bisa 6 bulan, bisa sampai akhir tahun, bisa nanti setelah sudah selesai, dampaknya masih nggak langsung normal, berangsur-angsur pulihnya. Nah itu perlu pengendalian gitu. Nah jadi yang poinnya adalah bagaimana perlu kedisiplinan mengalokasikan keuangan keluarga itu, mana yang menjadi prioritas pertama. Terus coba mengeliminasi Pak, berani berkata tidak kepada hal-hal yang sifatnya luxury, kepada sifatnya yang secondary. Kalau yang kemarin lihat gadget, beli online dengan gampang ya, nggak perlu ke mall. Sekarang godaannya bukan di mall, Master ya. Godaannya di ujung jari kita ini ya kan. Kita harus berani tidak kepada sesuatu yang sifatnya masih bisa ditunda. Karena kita harus bijaksana, megang likuiditas, megang uang itu penting saat ini Pak, sangat berarti. Terus kita juga harus berubah style Pak, lifestyle kita harus berubah. Kalau dulu kemarin ya enggak apa-apa lah, ekses sedikit. Kali ini harus belajar berhemat, benar-benar mana yang menjadi prioritas, supaya jangan sampai kita pada saat kesulitan, saat ini pinjam ke teman atau keluarga, orang lain juga lagi masalah, Pak. Jadi sudah ada, hindarin pikiran itu, udah. Kita harus berusaha mengatur keuangan yang dipercayakan kita mandiri. Punya daya tahan. Nah, sisi yang lain, perlu punya emergency saving. Siapa yang mengharapkan? Tahu-tahu kita walaupun kita sudah pakai masker, walaupun kita sudah cuci tangan bersih, tapi barang COVID-19 ini kan nggak kelihatan, tapi secara nggak sengaja kita kena. Nah, itu kan perlu ada anggaran yang kita harus ke hospital. Nah, itu sampai kita harus mempersiapkan the worst scenario, Pastor. Kalau terjadi yang terjelek sampai akhir tahun depan katakan gitu. Tapi sementara penghasilan kita tidak normal atau bahkan berturun. Nah, bagaimana kita mensikapi? Bagaimana kita mengalokasikan kehidupannya benar-benar harus bisa berlanjut. Hal-hal itu yang mungkin harus kita perhatikan ya dalam situasi ini. Ya. Dokter Di, kan ini pertanyaan yang masuk itu banyak di seputar ini, Dokter Di. Yang pertama kan berarti orang yang punya kondisi keuangan kan terbagi dua. Yang satu adalah orang yang sekarang punya lebih dalam pengertian punya saving. Lalu yang kedua betul-betul orang yang terkena dampak PHK atau keuangannya betul-betul terbatas nih, Dokter Di. Jadi pertanyaan yang banyak masuk begini, buat yang keuangannya masih lebih nih sekarang, tapi kan kalau dipakai terus juga lama-lama berkurang nih, Dokter Di. Nah, pertanyaan pertama dari sisi orang yang berlebih ini, investasi apa sih sebetulnya yang paling tepat menurut Dokter Di saat-saat yang kondisi
COVID-19 ini. Nah, nanti sebelum akhirnya nanti kita ke pertanyaan kedua yang paling banyak adalah apa yang harus dilakukan kalau kurang ya Pak Dr. Dia. Nah, untuk pertanyaan yang pertama dulu ini gimana? Ya. Apa yang dilakukan investasi apa sih Dr. Dia yang paling baik? Ya, jadi menarik ini. Situasi resesi, situasi pandemi bukan berarti terbenam, tapi ada opportunity, ada kesempatan-kesempatan kalau kita berhikmat, kalau kita seperti apa kita menyikapinya gitu. Jadi tidak selalu pastor kita mengatakan, Pastor Philip, kita tidak selalu step down, tapi juga ada kesempatan step up gitu. Nah, ayo kita mau bagi ya. Ada 5 hal dalam investasi ketika keadaan resesi ini. Ya, saya bagi yang 5 hal ini. Yang 3 pertama, ya ada sektor-sektor yang mungkin menjadi pertimbangan kalau kita mempunyai tabungan, penghasilan kita tidak usah meningkat, tapi kita punya cash flow. Nah, justru ini adalah sesuatu forward gitu ya. Di mana sektor itu? Sektor di stok pasar modal. Yang kedua, stok di properti ya. Dan stok juga di obligasi ya. 3 hal ini pasar lagi tidak normal. Kondisi pasar lagi tidak normal. Berangsur-angsur makin kondisi makin worse dan makin worse ya. Justru bagi orang yang punya tabungan, bagi teman-teman yang mempunyai likuiditas, ini kesempatan karena harga-harga itu lagi jatuh gitu loh. Jadi saya mau kutip sedikit, ada ayat ya, Amsal 11 ayat 22 mengatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan orang benar. Jadi kapan ini kita menikmati? Itu kekayaan orang fasik di seberang sana tidak pernah dia digoncangkan. Kali ini Tuhan goncangkan. Jadi dengan apa? Mereka yang lalu masuk di saham-saham ternyata harganya sudah jatuh 50%. Yang tadi awali saya bilang. Tunggu, ada saham-saham yang blue chip, yang bagus. Nanti akan masih ada harga di bawah lagi. Mungkin akan masih koreksi sekitar 16-17%. Di sana, bagi teman-teman yang mempunyai likuiditas tadi, artinya akan dapat barang yang murah, sangat murah. Ya, disimpan, beli dengan posisi yang di bottom, tunggu ada waktu recovery, nanti akan mengalami pelipat gandaan. Itu adalah berkat, itu adalah kesempatan. Sama juga dengan properti, Pastor. Properti ini, detik.com juga menuliskan ya, pasarnya stuck sekarang. Developer mereka sudah makin sulit menawarkan produk-produk perumahan mereka, apartemen mereka. Juga harga-harga properti yang second hand ya kan, yang itu juga mengalami penurunan. Kita ingat kejadian di Amerika begitu supply membanjiri, harga jatuh sampai berkurang 60%, bahkan sampai 70%. Ini waktunya dengan uang yang sama kita bisa beli barang yang 2 kali lipat yang dalam keadaan normal. Apakah itu bukan kesempatan gitu? Ya. Tapi tentu harus bijaksana. Tentu harus bijaksana kapan mencari momentum itu. Jadi tidak berburu-buru, tidak keburu-buru, karena tadi saya ngomong bahwa ini masih awal. Kita kemarin Februari belum apa-apa kan di Indonesia, baru kita masuk di Maret mulai terasa. Sekarang PSBB di Jakarta, di Surabaya ini ya, sedang itu. Jadi seolah-olah ekonomi sedang terjadi shortage gini, orang harus berusaha mengurangi semua kegiatan dari rumah. Nah, properti-properti akan menyesuaikan
Dan ini pelan, nanti ada waktu yang terbaik bagi teman-teman yang punya tabungan akan memiliki rumah yang kedua dan seterusnya. Akan mempunyai saham-saham yang dulu aduh mau beli, ada nanti nggak ada kesempatan sudah ya. Kali ini itu sedang ada kesempatan. Itu yang investasi itu yang saya katakan di bagian pertama. Tapi yang ada teman-teman yang mungkin tidak enjoy di bagian itu, tidak di pasar modal, juga tidak di properti. Ya, mungkin yang aman adalah di tabungan berupa emas ya. Emas atau deposito gitu. Jadi di sana mungkin risikonya lebih sedikit, ya lebih kecil gitu. Nah, emas sesuatu yang permanen, pasti lambat tapi pasti akan bergerak naik terus gitu. Nah, deposito juga. Tapi pengalaman, Pastor Bernard, saya mau share ya. Jangan tergiur dengan tawaran-tawaran yang wah gitu. Dipikir ulang. Kalau ada tawaran yang benar-benar yang kelihatannya sesuatu yang luar biasa, entar dulu dalam keadaan seperti ini. Ada yang memberikan deposito dengan sesuatu yang nilai interest yang dikasihkan di atas normal. Kalau saya malah harus hati-hati yang tawaran seperti itu. Karena saya punya teman dulu ya, kita ingat kasus Bank Senturi ya kan. Ada teman ini yang suaminya meninggal dan dia punya sisa dari peninggalan suaminya dan pabriknya dan sebagainya dengan nilai yang cukup signifikan, ditawari dengan produk-produk investasi yang kelihatannya waduh nanti akan mendapatkan sekian kali. Tapi apa yang terjadi? Semua itu ternyata justru lenyap begitu aja. Akhirnya bermasalah. Nah, akhirnya karena tergoda sesuatu yang tidak realistis gitu. Jadi harus benar-benar, nah pemerintah memberikan jaminan OJK lewat LPS. Jadi kalau deposito yang sampai batas 2 miliar, bunga yang sesuai dengan LPS, itu kalau terjadi apa-apa gagal bayar dari pihak bank, pemerintah menjamin mengganti. Itu sebabnya kalau kita mempunyai, coba dibagi di 2-3 bank sesuai nominal yang Anda punya. Jadi itu kita harus bijaksana. Jangan dikasihin bunga yang sesuatu yang luar biasa. Justru kita harus bertanda-tanda. Nanti kalau terjadi apa-apa gitu. Nah, satu yang terakhir mengenai investasi di masa resesi ini, yaitu invest in yourself. Artinya apa? Selama masa resesi ini, mungkin pekerjaan kita sudah tidak normal. Kita bekerja juga harus berhenti karena keadaan, karena di tempat bekerja kita juga tidak memungkinkan lagi, kapasitasnya sudah turun. Ini bahkan saya mengatakan invest in yourself ini, go back to school. Ini waktunya investasi ke knowledge kita, ya, menginvestasikan kepada sesuatu yang intangible yang kita harus perlu untuk nanti ke depan pada waktu masa normal, kita akan mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman yang S1, mungkin ini waktunya mengambil master degree ya. Cuma 18 bulan nggak terasa waktu krisis kita gunakan waktu kita untuk ke sana. Nah, investasi di human capital itu juga penting gitu. Ya ini 5 bagian ini yang perlu disikapi, dicerna waktu krisis ini bagi teman-teman yang mempunyai saving gitu ya. Ya. Dokter Di, tadi jadi kalau orang yang punya saving, tadi punya likuiditas, Dokter Di tadi menyarankan beberapa investasi tadi, tetapi juga kalau ketemu investasi yang justru bunganya returnnya terlalu tinggi, justru kita harus hati-hati mempertanyakan begitu ya. Apalagi di atas LPS gitu ya, Dokter Didi ya. Iya. Harus hati-hati.
harus dikenali dulu lembaganya ya, yang nawarin itu. Kalau lembaga yang nggak kredibel, sesuatu tawaran yang menggiurkan, justru kita harus cari tahu informasi lebih. Jangan mengambil keputusan yang terburu-buru gitu. Oke, ya. Dokter Di, tapi penasaran juga nih, kan Dokter Di bilang properti atau saham ya, saham tadi yang blue chip. Nah, kapan sih kira-kira menurut Dokter Di, prediksinya kapan itu betul-betul ada di titik bottom, sehingga ketika kita beli itu, entah properti, entah tadi saham-saham blue chip, itu pas gitu waktunya, Dokter Di. Kira-kira Dokter Di bisa kasih ini nggak ya? Maksudnya gambarannya kapan sih? Atau kalau bisa malah bulan, kira-kira bulan ini, tahun ini gitu Dokter Di. Supaya tadi kita yang punya likuiditas pun investasinya juga pas gitu, Dokter Di. Ya, kita sedikit pisahkan antara pasar modal dengan properti ya. Kalau pasar modal, ada pertimbangan yang short term, jangka pendek yang mau mendapatkan capital gain. Ada orang yang tipe yang kayak gitu. Nggak mau, kelamaan udah nunggu setahun. Ada, tapi yang mau berorientasi short term dapat capital gain. Nah ini saran saya, kalau Anda belum masuk di capital market, Anda harus mendapatkan financial advisor yang tepat gitu. Nah, ada kemungkinan pada waktu turun itu kesempatan untuk mendapatkan. Terus nanti ada koreksi sedikit, dilepas lagi. Nanti turun, beli lagi, dilepas lagi. Enggak selamanya turun, enggak begitu. Turun, naik sedikit, turun lagi, naik sedikit lagi. Nah, di rentang waktu yang pendek-pendek itu, bagi teman-teman yang suka orientasi jangka pendek, itu ada kemungkinan dapat capital gain. Nah, tapi kalau orientasinya long term, ya ada teman-teman yang mendiskusikan ini ya. Sebenarnya resesi ini grand skenario makronya di 2020 sampai 2024 itu adalah masa yang resesinya 4 tahun, Pak Master. Ya, 4 tahun. Tapi di dalam 4 tahun ini yang paling berat mungkin lebih di tahun 2020 nanti akan berakhir di 2021. Nah, di rentang separuh dari 4 tahun itu yang masa yang mungkin lebih sulit. Bukan berarti langsung menjadi kembali seperti kemarin-kemarin, enggak. Di 2022 awal, pelan-pelan sudah mulai, nanti peak-nya di 2024. 2024 ke sana kita akan menjadi lebih baik dari yang lalu tentunya. Nah, jadi kita harus mencikapi kalau yang berorientasi jangka menengah, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi tunggu waktu yang saya bilang tadi di bottomnya. Nanti di akhir tahun ini, dengan situasi yang seperti yang kita alami hari-hari ini, kan semua tidak normal ini. Perusahaan-perusahaan juga tidak normal dan sebagainya tidak normal. Tentu koreksi akan terjadi koreksi ke bottom. Nah, saat itu bagi yang berorientasi menjadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, saham-saham blue chip di sana ngambilnya. Ya, bisa di triwulan 3, bisa di triwulan 4 tahun ini. Tapi nanti akan menikmati pemulihan di 2 tahun ke depan. Nah, orientasinya kan bukan jangka pendek, yang capital gain-nya bukan cuma cari mingguan atau bulanan, tapi itu akan menikmati yang lebih. Kira-kira begitu ya. Dari sisi prosentasenya tentu ya akan menjadi lebih baik. Nah, berorientasi properti lain lagi. Properti agak jarang kalau berlaru untuk jangka pendek gitu. Beli sekarang, bulan depan jual. Itu kan trading namanya. Properti ya kan. Trading. Tapi beli yang murah dengan saving untuk mendapatkan harga yang normal nanti. Nah, cenderung orientasinya medium term gitu ya. Nah, ini akan dapat kesempatan. Jadi kepada teman-teman yang mau beli rumah, saya katakan kali ini, tahanan uang. Tahan dulu sebentar. Kalau kamu hari ini sedang menawar sesuatu rumah yang harganya 700 juta, kamu tunggu sebentar nanti, ya enggak lama, mungkin bangsa 3 bulan, 6 bulan, kamu uang 700 juta
bisa rumah yang harganya 1,2 M nanti. Aduh, itu iya. Dengan uang yang sama. Oke, iya. Karena sebagian orang ada yang kehimpit dengan situasi. Saat ini ya, mereka yang sudah kehimpit dengan likuiditas, mereka harus jual aset seperti kendaraan, itu sudah harus dilepas untuk memenuhi kebutuhan mereka, membayar gaji karyawannya mereka, dan seterusnya itu. Nanti pada akhirnya rumah mereka, rumah yang kedua, rumah ketiga, ya sudahlah kebutuhan. Mau apa lagi? Pasarnya udah turun. Yang nawar nggak ada. Harga separuh dia lepas itu. Oke, iya Dokter D. Nah, jadi bijaksana, sabar sedikit, tenang, akan dapat sesuatu yang baik dengan harga yang lebih menjanjikan. Gitu. Waduh, bagus banget Dokter D tadi nasihatnya ya, supaya tadi sabar sedikit ya, lalu lihat situasi, baru beli di waktu yang tepat ya Dokter D. Dengan uang yang sama, justru bisa dapat yang lebih banyak begitu ya nilainya ya. Aduh, menarik sekali. Ya, dengan obrolan ini berharap kalau yang buru-buru, iya ya ternyata bisa tahan lagi. Anda tidak dalam posisi yang harus sekarang gitu loh. Ya, betul Dokter D. Nanti kecewa, waduh kemarin saya sudah beli, ternyata harganya masih turun lagi ya gitu. Ya, betul. Oke Dokter D. Ini nasihat yang bagus banget ini buat orang-orang yang tadi punya likuiditas. Nah, Dokter D, pertanyaan yang kedua yang sama banyaknya juga. Kalau tadi kan orang punya saving nih, Dokter D, karena kemarin-kemarin mungkin kerjaannya bagus, selalu bisa nabung. Nah, sekarang orang yang memang kondisinya terbatas nih, Dokter D. Apa saran Dokter D di tengah-tengah kondisi yang keuangan terbatas, nggak punya banyak saving terlalu banyak, lalu mungkin Dokter D mungkin belum di PHK, tetapi mungkin gaji sudah dikurangi, begitu atau bahkan sudah ada yang di PHK. Nah, apa sarannya Dokter D untuk orang-orang yang kedua ini? Karena juga pertanyaannya banyak masuk Dokter D. Apakah mulai sesuatu bisnis kecil-kecilan atau apa Dokter D untuk orang yang di kondisi keuangan yang sebaliknya tadi, kalau yang pertama tadi punya likuiditas, yang ini sama sekali minim begitu Dokter D? Ya, ini kita temui di hari-hari ini. Kita ketemu dengan banyak keluarga, banyak teman-teman kita yang di dalam persimpangan harus seperti apa. Nomor satu, tenang. Nomor satu, kita harus mengambil sikap tenang. Bukan panik. Dengan keadaan panik juga tidak akan menolong kita, ya kan? Terus kita menjadi di rumah, hilang sejahtera kita, hilang damai sejahtera, terus memunculkan ada sebab kecil gitu aja, kita sudah terjadi konflik di rumah, itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Nah, dengan keuangan yang makin menghimpit, nah tadi sebagian kita harus bilang atur pengeluaran prioritas kita. Ya, saya mau berbagi pengalaman, Pastor Benang. Ya, ada 98 waktu itu, sepertinya orang dengan tenang, dengan santai, tahu-tahu mimpi buruk, dolar naik, bunga-bunga naik, terus bank memberitahu kita, cicilan KPR-mu sekarang yang biasanya 3 juta menjadi 5, sekian 4 juta gitu. Waduh, orang kan, waduh, jangankan gitu, yang untuk bayar yang sama aja, saya juga harus sudah berkurang kok penghasilan. Itu yang terjadi dan akhirnya panik. Seolah-olah bagaimana nih menghadapi ini gitu. Nah, saya ketemu dengan beberapa orang yang mengalami hal itu. Saya katakan tenang, saya bilang itu tenang. Untungnya kali ini pemerintah kita sudah jauh lebih bijak dibanding era yang waktu itu. Jadi sekarang ini pemerintah sudah menyiapkan paket-paket, namanya paket-paket relaksasi. Bagaimana kredit-kredit konsumer yang tentu orang terganggu penghasilannya, atau karena sudah PHK atau mengalami pemasukan yang mungkin nggak sampai separuh atau lebih dalam dari itu. Nah, pemerintah sudah memberikan relaksasi. Itu artinya apa? Ada mata rantai dari pihak pemberi kredit, yaitu bank, ataupun sifatnya yang leasing gitu. Mereka diberikan
kebijakan ke pemerintah untuk memberikan kelonggaran-kelonggaran dalam pembayaran. Nah, itu sebabnya debitur-debitur kita, debitur-debitur bank juga punya sedikit kelonggaran. Nah, yang penting motivasi dari kita. Kalau kita mengambil pinjaman itu saat ini mungkin lagi terganggu. Atau taruh kata deh, serta-merta mengalami PHK kan nggak ada pemasukan. Hidup hanya dari tabungan saja. Kalau saya mengatakan, stop dulu kewajiban keuangan. Kontak sama bank, sampaikan keadaannya, saya minta waktu, karena memang saya sedang mengalami begini, saya tidak akan lari dari tanggung jawab, ya kan? Tapi saya harus hidupin keluarga, tetap saya harus hidup, gitu. Nah, kewajiban kepada bank, istilahnya kita minta standstill, minta berhenti dulu. Terus mungkin Anda berpikir, waduh, bank nanti akan memberikan sanksi, memberikan penalti, memberikan denda, gitu. Iya, itu di programnya bank, di komputer, iya. Tapi percaya, nanti ada masa kembali. Nah, mungkin something 6 bulan lagi, atau mungkin 1 tahun. Nah, bank bilang, Bang, berikan kami keringanan. Mungkin sekarang kami sudah mulai bisa mencicil. Tapi yang denda-dendanya, bunga-bunga yang tertunggak, dan seterusnya bisa dihapuskan. Pengalaman menunjukkan hal-hal itu sangat mungkin. Sangat mungkin untuk tidak diperhitungkan, asalkan motivasi kita baik. Datang ke bank, menyampaikan, nah, karena sampaikan, saya mempunyai kewajiban 7 tahun. 3 tahun lalu saya lancar, normal, baik. Tapi keadaan serta-merta seperti ini. Ya itu bukan karena faktor kita, ini faktor karena negara gitu loh. Jadi orang juga paham, beliau-beliaunya juga paham, sehingga kita tidak jadi panik di rumah karena cicilan tidak bisa, ini tidak bisa, terus berselisih paham di keluarga. Itu tadi yang saya katakan. Perlu ketenangan, perlu tenang, tapi sambil menata apa yang harus dana emergensi yang apa yang harus dikelola. Kalau kita tabungan kita terbatas, yang ada terbatas ini harus kita spendingkan untuk cicilan yang itu, makin cepat habisnya kan, makin daya tahan kita makin tidak mampu gitu loh. Jadi yang itu memang belum bisa memenuhi, nggak apa-apa. Hubungi pihak di mana kita punya kewajiban. Oke, oke. Namun ada kesempatan lain, ya. Saat ini kebutuhan yang tidak bisa dihindarkan kan ini apa, food and beverage. Ada teman-teman yang sekarang dengan online di sana, kalau ini ada satu cafe dengan apa stick gitu, outletnya gitu ya. Ya dengan keadaan sekarang siapa makan ke restoran kan nggak ada, tapi karyawannya harus masih hidup gitu. Nah Tuhan kasih hikmat. Nah teman ini kan dia ahli dalam sourcing apa beef daging ya kan yang baik dengan vendor yang baik. Itu dia tawarkan dan itu akan menjadi pintu baru yang terbuka, kesempatan yang terbuka. Sehingga kafenya, sticknya enggak, tapi beefnya sekarang lagi laku. Oh. Nah, itu sangat rekomendasi. Ada juga ini teman-teman yang ngasih jasa apa ini PT ya, personal trainer. Kan nggak bisa kumpul untuk memberikan mereka yang exercise gitu. Lewat Zoom ini bahkan apa membernya malah bertambah karena di luar kota bisa, kalau yang kemarin kan nggak bisa. Sekarang personal trainer bisa ngasihin dengan lewat Zoom gini, mereka dapat member tambahan gitu. Oke, iya dokter. Jadi banyak kemungkinan, bukan berarti terus menjadi akhir skalanya, no. Masih minta hikmat Tuhan bahwa tetap kendalikan, tapi pintu-pintu baru bisa terbuka. Oke, dokter. Jadi meskipun tadi orang-orang yang mengalami kondisi keuangan atau tadi bisnisnya menurun, melambat, atau bahkan PHK, sebetulnya tadi ya dokter dibilang peluang-peluang kesempatan itu masih ada aja ya dokter dia. Bukan pandemik ini bukan berarti akhir hidup kita begitu ya dokter dia.
Masih ada peluang, Itu kesempatan begitu ya? iya, pentingnya network tadi. Ada teman-teman yang seperti apa, ada kesempatan-kesempatan yang baru yang muncul gitu ya. Karena seperti yang makanan kan orang nggak ada yang berhenti, pasti masih tiap hari masih Betul, butuh dibutuhkan makan. gitu. Iya, iya Dokter Di. Oke. Dokter Di, nah Kak, tadi Dokter Di juga sudah menyinggung soal hutang nih, Dokter Di. Jadi sebetulnya tadi yang Dokter Di cerita, ketika kita ada ada tanggungan, ada hutang cicilan begitu, dengan krisis begini kan income juga turun. Jadi sebetulnya bisa melakukan negosiasi begitu ya Pak Didi. Bukan berarti kan menghindari hutang atau dikontak pihak bank begitu kita kabur gitu kan bukan. Tapi justru menurut Dokter Didi tadi menghadapi lalu bicara ngomong baik-baik, bernegosiasi begitu ya Dokter Didi ya. Sehingga kebutuhan rumah tangga juga tidak terbengkalai, tapi juga tanggungan secara hutang pun dinegosiasi begitu ya, Dokter D ya? Saya ngasih sedikit contoh yang lebih ekstrim Ya, mengenai hutang. ya, ya. Ini masih di beberapa hari ini di media, Oke, oke, foundernya Virgin Airline di Australia sana, oke. karena airline bisnis kan nggak jalan ini sekarang. Betul, iya, iya. Sangat penumpang sangat minim, penerbangan antar negara nggak boleh kan. Semua sudah memprotek negaranya masing-masing. Apa yang dilakukan oleh Mr. Brendan, pemiliknya ini? Dia punya pinjaman 5 miliar dolar, Pastor. Terus dia minta dukungan dari negara-negara yang tidak memungkinkan. Dia datang ke kreditornya. Bang, ini keadaan saya. Ini pesawat yang saya kasihkan ke Anda kalau mau. Gitu. Makin terbuka, makin menyampaikan bahwa ini aku ada masalah. Semua juga tahu karena pandemi. Pada saat dia diserahkan gitu, banknya tambah pusing malah memberikan keringanan-keringanan. Oke. Karena bank bukan orang yang ahli ngurusin pesawat kan, tambah pusing kalau dia nggak bisa mengurusin engineering, dia nggak bisa ngurusin kapten, dia nggak bisa ngurusin grounding dan seterusnya dan seterusnya. Yang sudah ada, tetap kamu kelola apa keadaan kamu. Saya harus menolong apa. Itu yang terjadi. Jadi komunikasi itu pegang peranan gitu. Jadi kalau punya kewajiban di kasus yang lain, saya ada teman yang datang minta tolong, saya bilang, bagaimana? Aduh, pinjaman bank sekian bank ya. Terus kemudian ada pinjaman sampai kartu kredit itu sudah sekian mentok semua. Saya bilang, oh wow, saya bilang gitu. Dihubungin oleh pihak bank dia sudah kehabisan akal dan diteleponin oleh pihak bank dan pihak kartu kredit itu. Saya katakan, oke, rubah cara hidup kamu, sudah tidak bisa dengan cara yang lama, style yang sedikit-sedikit gesek kartu kredit, semua itu konsumtif, aku bilang gitu. Ya, lupakan itu, berhemat, tapi tetap tanggung jawab dengan pihak-pihak banknya itu. Waktu itu kita mapping kondisinya seperti apa, ya kan? Tentu dengan pihak bank ada jaminan. Waktu meminjam kan tentu ada jaminan, ada bagian apa, nah, mulai di mapping, sebagian yang memang bisa dilepas saja supaya tidak membebani terlalu dalam gitu. Bank diundang. Waktu itu kami undang bersama-sama banknya, ada sekitar something 15 bank gitu ya. Nah, terus kemudian sampaikan kami usaha masih jalan tapi mengalami penurunan. Nah, kalau kami harus menservis semua itu jelas tidak mungkin. Kalau kami bisa menservis semua artinya kami tidak ada masalah. Saat ini kami punya masalah. Kami minta usulan kami, nah, sampaikan. Itu namanya di dalam bisnis dengan perbankan namanya restrukturisasi hutang. Jadi dengan pinjaman yang sekian jaminan saya mungkin bisa dikurangkan. Tolong dinilai dengan harga yang wajar, harga pasar. Dan kemudian pada waktu kita komunikasi dengan cara yang baik, bank makin berpikir dia, waduh, ini orang sangat
bijaksana bagaimana cara mencari jalan keluar. Kalau bank melakukan tutup, semua ditutup, di stop, disita. Habis dua-duanya loss. Tidak itu ternyata. Cari solusi, cari yang terbaik. Jadi yang tadi saya katakan sangat mungkin ada periode tertentu standstill 3 bulan, 4 bulan sambil Anda berbenah, nata kembali, mencari titik waktu yang lebih baik. Nah, banknya juga nggak membebani terus. Nah, ada masanya pelan, kalau sudah mulai bisa angsur, tunjukkan niatnya, memberikan pembayaran sebagian. Nanti ada masa, mungkin ini teman saya itu bilang, kamu nggak akan selesai dalam 1-2 bulan. Mungkin kamu akan selesai membutuhkan waktu 2-3 tahun. Tapi dalam 3 tahun itu kamu harus berhemat, nata lebih bijaksana, kendaraan, ini bisnis transportasi. Yang kendaraan yang sudah tua-tua, biaya perawatnya tinggi, kurangin supaya benar-benar efisiensi, bayarkan kepada leasing, nah tinggal sisa berapa, ayo ditata. Hari ini, teman yang satu tadi sudah bisa bersyukur, aduh syukur ya, saya sudah lepas dari situasi yang betul-betul menyulitkan itu. Saya bilang jangan lari dari keadaan, hadapi. Karena kamu punya kewajiban, mungkin ada perkataan yang kurang nyaman, yaitu sebagai konsekuensi. Saya bilang, konsekuensi, enggak apa-apa. Yang penting kamu enggak lari dari tanggung jawab. Ya, saya memang punya kewajiban. Tapi hari ini saya masih belum bisa. Tapi saya masih yakin kalau diberikan kesempatan, saya akan lakukan secara bertahap. Ternyata pada saat kita hadapi seperti ini, tidak seperti yang kita bayangkan yang nanti akan begini, begitu, enggak terjadi. Saya sudah mengalami menolong banyak orang, asal motivasi yang baik, endingnya nanti akan ada penyelesaian. Oke, Dokter Di. Jadi meskipun tadi punya hutang, asal tadi nggak lari, lalu dengan itikat baik tadi ternyata masih bisa dinegosiasi, apalagi tadi Dokter Di juga cerita beberapa kasus yang ternyata juga bisa diselesaikan dengan baik begitu ya, Dokter Di ya, di dalam soal urusan hutang ya. Iya, seperti ini memang ya kita perlu berdoa, perlu hikmat bagaimana kita melangkah gitu ya. Tapi penyelesaiannya bukan dengan serta-merta banknya langsung write off, sudah hutangmu lunas. Kan enggak terjadi itu, kita harus hadapi kan. Kenyataannya punya kewajiban begitu loh. Betul. Tapi nanti ada jalan aja, Tuhan pasti kasih tonton. Ya, Dokter Di. Ya, kita percaya juga. Nah, Dokter Di, tadi saya pikir kembali ke hal basic mengenai pengelolaan keuangan. Tadi kan berbicara mengenai pengelolaan keuangan keluarga ya. Kalau kondisi normal nih, menurut Dokter Di, cara kita ngatur itu bagaimana sih? Maksud saya adalah persentase tadi, berapa persen sih yang harusnya kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, berapa persen untuk kita misalnya bisa untuk leisure, bisa tabungan, lalu investasi. Kalau kita kembali ke basicnya dalam situasi normal, Dokter Di bisa kasih gambaran atau masukan begitu dalam pengelolaan keuangan? Ya, Pastor, ini good question ya. Jadi kita anak-anak Tuhan pada waktu kita mendapatkan penghasilan, apakah itu rutin, ada hal-hal yang sifatnya mungkin kita juga dapat penghasilan yang karena investasi menjadi tambahan gitu. Kita harus mengatur ini. Tentu kita sisihkan bagian Tuhan 10%. Nah, itu sudah menjadi plot kita. Nah, kemudian tergantung bagaimana nominal yang kita terima take home pay tiap bulan. Ya. Kalau itu jumlahnya tidak terlalu berlebih, tentu porsi kepada cost living, ya, terus kemudian tanggungan anak sekolah, terus kemudian pembayaran yang harus cicilan rumah, nah ini menjadi porsi yang terbesar gitu loh. Tapi kalau manakala nominal yang kita terima medium up gitu ya, nah, kita harus kelola yang baik ini. Mungkin dalam porsi yang saya katakan tadi cost of living yang primary itu mungkin 30% aja yang cover semua. Tapi kemudian kita harus melihat berapa persen saving untuk next education anak-anak kita. Berapa persen yang kita
alokasikan untuk investasi. Apakah jangka pendek atau jangka menengah. Bisa di deposit, atau bisa di emas, atau bisa di pasar modal kalau Anda punya knowledge yang cukup, gitu ya. Asalkan Anda dengan kehati-hatian, punya knowledge, saya rasa masih recommending. Ya. Terus sebagian kecil untuk saving atau emergency gitu. Nah, terus ada bagian yang lain untuk mungkin holiday dan seterusnya. Oke, dokter. Jadi tetap tadi dilihat pos-posnya supaya tadi kebutuhan sehari-hari juga bisa tercukupi. Bahkan tadi soal pendidikan, soal emergency fund juga ya, dokter diingatkan kita untuk. Nah, kalau seandainya ada rencana mau dari ini semula ikut kerja di perusahaan lain, mulai ada rencana mau wira swasta, ya ini harus ada disisihkan bahwa nanti 1-2 tahun depan sedang mau merintis satu usaha apa, nah ini mulai disisihkan untuk menuju rencana itu. Oke, dokter. Jadi melihat terus punya planning begitu ya, sehingga keuangannya tidak diterima langsung habis hanya untuk tadi ya, hanya untuk bersifat leisure atau ya, konsumtif lah. Itu ya, dokter. Ya. Nah, dokter Di, ini nih ada juga pertanyaan yang masuk begini. Kalau kita punya dana lebih, lalu di kondisi pandemik begini kan orang butuh duit nih, dokter Di. Lalu akhirnya kita minjamin mereka dengan bunga tinggi begitu. Kebetulan orang yang dipinjemi juga mau gitu, dokter Di. Apakah itu oke nggak, dokter Di? Misalnya nih loh, kita punya duit lebih, terus orang mau pinjam ke kita gitu. Menurut dokter Di gimana nih? Firman Tuhan mengajarkan kita ya. Banyak firman ya, mengatakan. Coba saya satu dua yang saya baca, Ulangan 23:19. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Lukas 34 ayat 1. Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka di mana sebenarnya kehormatanmu? Tetapi berbuatlah kebaikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya, karena pahala kamu akan sangat banyak. Jadi kalau kita punya berkat, jangan mengharapkan dari mendapatkan riba. Itu firman Tuhan tegas seperti itu. Kalau ada orang yang kamu tolong, ya mungkin apa yang kamu sudah siap, rela, mungkin uang itu pikir aja enggak kembali. Berikan dan bukan memotivasi untuk mencari bunganya, ribanya. Nah, itu berkenan, tapi bukan malah membebani orang atau teman itu dengan satu tingkat interest yang jauh lebih, karena dia mau. Ini Anda tidak menolong sebenarnya. Anda sedang memasukkan dia ke dalam satu lubang yang lebih dalam. Gitu. Jadi firman Tuhan mengajar seperti itu. Kalau Anda tidak bisa meminjamin, katakan ini ada yang membutuhkan 10 juta, dia mau dengan berapapun, ya jangan ikuti. Tapi mungkin Anda rela dan seandainya nanti Anda kembali, paling nggak dia bisa menolong, ya berikan aja 2 juta. Menurut Anda karena itu sangat kebutuhan primer. Seperti itu prinsip yang diajarkan kepada kita ya. Oke, dokter Di. Ya, justru ketika ada orang butuh, sebisa mungkin bahkan kita bisa murah hati ya di dalam menolong. Justru jangan memanfaatkan keadaan begitu ya, dokter Di ya. Setuju, betul seperti itu. Ya, dokter Di. Dokter Di, ini pasti pertanyaan banyak orang begini, dokter Di. Kapan pandemik ini berakhir atau krisis ekonomi ini berakhir sih? Menurut dokter Di sampai kapan ya, dokter Di ya? Kapan sih selesainya perkiraan dengan lihat situasi yang demikian rupa? Menurut dokter Di, perkiraannya kapan nih, dokter Di? Yang di bidang statistik mulai membuat model gitu. Membuat model satu kurva kapan peaknya
dan berangsur-angsur akan landai gitu ya. Di Singapura sudah menerbitkan itu. Di Universitas Indonesia, di UGM juga membuat itu. Memang bervariasi nih, Pastor. Ada yang mengatakan nanti Juni ini sudah selesai. Artinya selesai bukan berarti sudah titik nol ya. Dalam satu model itu nanti memang ada awal tiap hari akan mengalami penambahan orang yang kena, terus kemudian puncaknya, terus mulai pelan, landai turun, tapi tidak titik nol terus menjadi itu tidak ada sama sekali. Tetap ada ini. Apa namanya, COVID-19 ini tetap ada. Memang problemnya belum terselesaikan. Artinya pemerintah ini kan melakukan social distance ini supaya tidak bersama-sama orang secara serentak kena terus ke rumah sakit kan, waduh luar biasa kapasitas rumah sakit teman-teman dokter paramedis kan tidak mampu. Jadi ini masih menjadi melandaikan kurva. Akan selesai kalau kita ketemu vaksin, kita ketemu obat itu solusi. Tapi bukan berarti COVID ini tidak ada, tetap ada. Tidak sampai titik nol gitu loh. Ya, dari model itu yang ditolong gitu ya. Akan ada di prediksi begitu. Yang ketua gugus tugas katanya Juli nanti. Presiden malah Jokowi mengatakan sampai akhir tahun pasti sudah tuntas gitu. Ya, kita hadapi aja ya, Pastor ya. Gitu ya, seperti apa ya? Ini yang harus. Iya. Dokter Di, tadi entah Juni atau Juli atau sampai akhir tahun itu kan baru virus COVID-19-nya itu begitu mungkin angka penularannya menurun. Tapi krisis ekonominya kan masih kena imbasnya begitu ya, Dokter Di ya. Meskipun itu selesai belum langsung otomatis krisis ekonominya selesai juga gitu ya, Dokter Di ya. Betul. Ekspor impor belum normal. Jadi kapasitas semua usaha belum normal karena kena imbasnya itu masih butuh waktu gitu. Oke. Iya. Yang terjadi. Oke. Jadi saran Dokter Dia kita jalani dengan bijaksana hari demi hari termasuk dalam soal keuangan begitu ya. Dokter Di, kita kan Dokter Di kita di penghujung obrolan kita. Nah, apa nasihat-nasihat Dokter Di buat kita semua yang menyaksikan program kali ini mengenai mengelola keuangan bijaksana supaya kita bisa lewatin pandemik ini, khususnya juga berhubungan dengan keuangan ekonomi kita dengan baik. Lalu setelah itu kita juga bisa berjalan dengan baik. Apa nasihat-nasihat Dokter Di buat setiap kita yang menyaksikan program ini? Ya, tadi saya katakan situasi ini harus kita berani mengatur dengan baik ya. Artinya bagi yang teman-teman yang masih mempunyai penghasilan yang normal, punya saving, ada kesempatan-kesempatan. Tentu lebih bijak kemana Anda akan mengambil keputusan-keputusan. Ini justru kesempatan. Saya baru bisa katakan justru inilah yang Tuhan katakan goncangkan sesuatu yang tidak tergoncangkan. Ini sedang terjadi pergeseran-pergeseran yang turun-temurun properti-properti yang prime itu miliknya itu. Ini waktunya sudah digeser ya kepada anak-anak Tuhan, kepada orang-orang benar dengan mengganti nilai yang jauh di bawah. Itu bukan berkat saya katakan, ya kan? Itu kesempatan gitu. Tapi sementara yang lain, yang sebagian kita yang sedang menghadapi shortage karena penghasilan berkurang dan seterusnya, harus memikirkan bagaimana survive, bagaimana hidup. Jangan ragu, ubah gayamu, gaya hidupmu. Tidak perlu berani berkata tidak untuk hal-hal yang memang itu. Kenapa? Kita harus berpikir, iya kalau besok selesai, bulan selesai,
Ada model yang mengatakan nanti Juli selesai. Kita tahan sampai Juli, ternyata masih ada sampai September. Nah, ada satu nasihat bijak juga dari pastor kita, Pastor Philip. Saya pernah konsultasi, beliau katakan gini, kalau pada satu keadaan kita masuk ke dalam satu perjalanan padang gurun, di mana di sana panas terik, situasi keadaan yang tidak menunjang. Justru di saat itu jangan banyak mengeluh, jangan banyak grumble. Karena apa? Makin banyak grumble, pasir, padang gurun itu kan pasir. Di bawah itu banyak binatang-binatang yang siap mengancam kita. Ada kalajengking, ada binatang-binatang yang di bawah itu muncul dan menyerang kita dan melukai kita. Jadi tenang, hadapi, minta hikmat. Di tengah perjalanan yang sulit ini, di dalam keadaan yang mungkin tidak seperti yang kita bayangkan, masih ada tempat-tempat teduh. Ada tempat-tempat yang bersandar yang Tuhan taruh untuk anak-anak Tuhan. Jadi tetap melangkah, bukan harus berhenti, diam, terus cuma tidur, terus makan tiap hari, kan kita gitu sekarang ya. Tidur lagi, makan lagi, gitu. Enggak, kita harus tetap positive thinking, minta hikmat, tapi tanpa grumble, tidak mengeluh, gitu, ya kan? Langkah demi langkah, waktu nanti selesai di sana, kita menoleh ke belakang, sudah kita lewati ini tadi dengan berkat-berkat yang tidak pernah kita pikirkan. Apa seperti itu, Pastor Bernard? Yes. Ya, Dokter Di. Setuju sekali ya, Dokter Di. Jadi justru ketika masuk ke padang gurun ini tadi tenang, tidak bersungut-sungut ya, Dokter Di ya. Setelah lewat justru kita lihat ke belakang, ternyata Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita ya, Dokter Di ya. Absolutely. Ya, Dokter Di. Ya, Dokter Di, makasih sekali buat waktunya, buat obrolan kita. Saya secara pribadi juga dapat belajar banyak hal dari obrolan kita. Saya meyakini juga orang yang menyaksikan, lalu tadi yang bertanya juga pasti mendapatkan hikmat ya, hikmat praktis betul untuk apa yang kita bisa lakukan di tengah-tengah pandemik ini. Harapan kita tentu saja pandemik ini juga segera berlalu dan kita bisa melewatinya dengan bijaksana. Dokter Di, terima kasih buat waktunya. Sangat memberkati. Di lain kesempatan kita ketemu lagi ngobrol hal-hal yang juga bagaimana kita bisa lewati pandemik seperti ini, juga hal-hal lain yang bisa membangun kita juga. Ya, makasih Dokter Di. Sukses untuk Jawa Tengah ya. Ya, amin. Terima kasih Dokter Di. Tuhan berkati. Demikian obrolan saya dengan Dokter Didi Sucahyo. Bagaimana kita mengelola keuangan dengan bijaksana, melihat bagaimana situasi krisis ekonomi secara global, lalu juga hal praktis, hikmat praktis yang kita bisa aplikasikan di dalam keuangan kita, dalam keluarga atau personal. Tadi berbicara mengenai hutang, berbicara bagaimana kita investasi yang tepat, kapan waktu yang terbaik, dan bagaimana tidak riba, tidak serakah, namun bijaksana melewati pandemik ini. Meskipun seolah-olah padang gurun, tapi perhatikan bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Jadi terus maju di dalam Tuhan. Semoga obrolan kali ini juga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ikuti program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.